Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang kita semua lakukan setiap hari, setiap jam, bahkan mungkin setiap menit. Komunikasi. Tapi kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sangat personal dan mendalam, yaitu dari kacamata psikologi. Dan kompas kita untuk penjelajahan kali ini adalah buku legendaris ini. Bisa dibilang, ini adalah kitabnya para mahasiswa komunikasi di Indonesia. Kita akan pakai buku ini untuk membedah bagaimana sebenarnya proses komunikasi itu membentuk siapa diri kita. Tapi sebelum kita masuk ke teori-teorinya, kita akan mulai dari sebuah kisah nyata. Sebuah cerita yang cukup mengganggu, tapi sangat penting untuk menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika komunikasi hilang sepenuhnya dari kehidupan seseorang. Coba kita sama-sama renungkan pertanyaan ini sejenak. Mungkin kedengarannya filosofis ya, tapi ternyata pertanyaan ini punya jawaban di dunia nyata. Jawaban yang sayangnya sangat tragis. Semuanya berawal di California. Ketika seorang pekerja sosial secara tidak sengaja menemukan seorang anak perempuan yang kondisinya akan mengguncang dunia psikologi selamanya. Dia menjadi sebuah studi kasus yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan sebelum dunia tahu detail ceritanya, kalimat singkat dan penuh keputusasaan inilah yang ditinggalkan oleh sang ayah. Ini adalah sebuah pertanda akan adanya tragedi yang begitu kelam, yang akarnya adalah kebisuan. Anak ini kemudian diberi nama samaran Ginny. Selama 13 tahun, dia hidup dalam sebuah neraka sunyi. Coba bayangkan, dari bayi sampai remaja, dia tidak pernah diajak ngobrol. Ayahnya melarang siapapun, termasuk ibunya, untuk berinteraksi dengannya. Satu-satunya komunikasi yang dia terima adalah suara-suara kasar atau bahkan pukulan. Hasilnya, saat ditemukan, dia bukan cuma tidak bisa bicara, tapi seolah-olah seluruh software kemanusiaannya belum terinstall. Nah, disinilah letak poin krusialnya. Kisah Ginny adalah bukti hidup yang paling ekstrim dari kutipan ini. Komunikasi itu ternyata bukan cuma soal transfer informasi, bukan sekedar ngobrol, tapi ini adalah proses fundamental yang merakit dan membangun kita menjadi manusia seutuhnya. Oke, setelah melihat betapa vitalnya peran komunikasi, sekarang mari kita definisikan dengan lebih jelas. Apa sih sebenarnya bidang ilmu yang kita sebut psikologi komunikasi ini? Jadi kalau kita sederhanakan, psikologi komunikasi itu fokusnya ke individu. Dia nggak terlalu peduli dengan pesannya, tapi lebih penasaran dengan orang yang menyampaikan dan menerima pesan itu. Apa sih yang terjadi di dalam kepala kita sebelum, selama, dan setelah kita berkomunikasi? Itulah misteri yang ingin dipecahkan. Dan cakupannya itu luas banget. Di satu sisi, dia bisa menyelam sampai ke skala terkecil di tubuh kita. Coba bayangkan otak kita, ini seperti sebuah jaringan telekomunikasi raksasa. Nah, psikologi komunikasi mempelajari bagaimana informasi diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang berlarian di antara sel-sel saraf kita. Dan ini nih angka yang luar biasa. Menurut buku rujukan kita, otak manusia itu adalah sebuah komputer super yang bisa menyimpan informasi sebanyak 280 quintillion bit. Itu angka 280 yang diikuti 18 angka 0. Semua data raksasa itu dikelola melalui komunikasi internal yang terjadi dalam hitungan milidetik. Nah, dari sinyal super kecil antar neuron tadi, kita zoom out ke skala terbesar, interaksi kompleks antar manusia. Kenapa ada orang yang persuasif banget? Kenapa kita bisa langsung nyambung sama orang yang baru kita kenal? Semua itu adalah arena bermainnya psikologi komunikasi. Oke, kita tahu ada banyak ilmu lain yang juga mempelajari komunikasi kan? Ada sosiologi, antropologi, dan lainnya. Lalu, apa sih yang membuat pendekatan psikologi ini begitu unik dan berbeda? Ini pertanyaan yang penting banget, karena jawabannya akan menunjukkan kacamata khusus yang dipakai oleh para psikolog saat mereka melihat sebuah interaksi sekecil apapun itu. Tabel ini menjelaskannya dengan sangat baik. Coba kita lihat. Kalau sosiologi, itu ibaratnya melihat dari helikopter. Dia melihat pola besar, bagaimana komunikasi membentuk kelompok atau masyarakat. Kalau filsafat, itu menyelam lebih dalam lagi, mempertanyakan hakikat dari realitas itu sendiri. Nah, psikologi, dia itu pakai mikroskop. Fokusnya di zoom sampai mentok ke satu titik, individu. Apa yang terjadi di dalam diri Anda saat berkomunikasi? Nah, ini dia inti dari cara kerja psikologi komunikasi, yang sering disebut sebagai sistem komunikasi intrapersonal. Jadi, menurut Fisher, setiap kali kita berkomunikasi, ada 4 tahap ini yang terjadi super cepat di dalam diri kita. Pertama, penerimaan indrawi. Ini gampang.
Mata kita melihat, telinga kita mendengar, kulit kita merasa. Ada stimulus dari luar, misalnya ada teman yang menyapa Anda di jalan. Kedua, dan ini bagian paling ajaibnya, mediasi internal. Sapaan tadi nggak langsung kita respons. Dia masuk dulu ke ruang mesin di otak kita dan diproses. Otak kita langsung mencocokkannya dengan jutaan data. Siapa teman ini? Apa pengalaman saya sama dia? Lagi mood apa saya hari ini? Apa norma sosial di situasi ini? Proses inilah yang jadi rahasianya yang membuat setiap orang unik. Ketiga, prediksi respons. Setelah semua filter internal tadi, otak kita akan memprediksi respons terbaik. Apa saya balas senyum? Atau saya ajak ngobrol sebentar? Dan terakhir, penguatan respons. Reaksi yang kita dapat dari orang itu, misalnya dia balas senyum dengan ramah, itu akan direkam oleh otak kita. Kalau hasilnya positif, kita cenderung akan mengulangi respons yang sama di masa depan. Begitulah cara kita belajar dan beradaptasi dalam berkomunikasi. Kita udah ngobrolin kisah tragis, definisi, sampai proses rumit di dalam kepala kita. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, jadi kenapa? Kenapa ini semua penting untuk kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya salah satunya ada di angka ini. Menurut riset yang dikutip dalam buku, sekitar 70% dari waktu sadar kita, waktu kita melek, dihabiskan untuk berkomunikasi. Baik itu membaca, menulis, berbicara, atau mendengarkan. Ini bukan aktivitas sampingan, ini adalah menu utama kehidupan kita. Seperti yang kita lihat dari kisah Ginny, komunikasi itu membentuk kita. Dan dalam skala yang lebih kecil, kualitas komunikasi kita sehari-hari itu yang menentukan kualitas hubungan kita, kesuksesan karir kita, dan pada akhirnya kualitas hidup kita secara keseluruhan. Semuanya saling terhubung. Dan ini adalah salah satu kutipan favorit saya dari buku ini. Mempelajari psikologi komunikasi itu bukan cuma soal teori. Ini seperti kita diberi senter untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Untuk membuka topeng yang sering kita pakai dan akhirnya berani bertanya, kenapa ya saya begini? Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba direnungkan. Saat Anda berbicara dengan atasan, dengan pasangan, dengan teman dekat, apakah Anda adalah orang yang 100% sama? Topeng apa yang sedang Anda kenakan? Dan mengapa? Karena memahami topeng-topeng kita adalah langkah pertama untuk menjadi komunikator yang lebih jujur, lebih efektif, dan pada akhirnya lebih utuh sebagai manusia.